daripada dalam bentuk kontrak, rezim kontrak di mana posisi negara sejajar dengan posisi perusahaan, yang dalam konsep PERHAPI nanti akan kita jelaskan. Dan yang kedua adalah jelas posisi negara itu sebagai, memperkuat posisi negara itu sebagai regulator. Nah, yang ketiga, usulan dari PERHAPI ini bagaimana membuat kepastian hukum bagi investor dengan format sistem perizinan dan penguasaan pertambangan yang baru nantinya yang diusulkan PERHAPI. Dan berikutnya adalah bagaimana membuat ranah antara yang selama ini hukum dengan, kalau rezim perizinan itu adalah hukum publik yang dibawa ke kegiatan bisnis. Nah, produk perizinan adalah produk hukum publik. Sedangkan pada industri pertambangan adalah kegiatan bisnis. Nah, kita ingin pada kedepannya ini yang akan melakukan kontrak itu adalah business to business, bukan government to business. Nah, ini yang diusulkan oleh PERHAPI. Lalu dengan konsep yang diusulkan nanti juga adalah bagaimana efisiensi dari birokrasi dengan bentukan yang akan kita lihat nanti. Dan yang terakhir, bagaimana membuat, ini yang paling penting, usulan ini akan menjadikan format yang paling optimum dari sisi memberikan benefit yang lebih besar kepada negara maupun kepada stakeholder termasuk industri. Nah, ini usulan dari PERHAPI, dari konsep ini adalah negara sebagai pemilik penguasa pertambangan itu memberikan transfer penguasaannya kepada BUMN khusus seperti gambar terlihat pada slide ini. Lalu BUMN khusus ini kita sebut dengan konsesi kuasa pertambangan, KKP. Pemegang konsesi kuasa pertambangan ini nantinya akan melakukan kontrak dengan KPP, kontrak dengan KPP yang kita sebut dengan kontrak pengusahaan pertambangan. Nah, ini dengan konsep ini nanti BUMN KI atau BUMN khusus ini akan menjadi pemilik konsesi yang menguasai seluruh resource dan riset yang ada di Indonesia. Jadi bayangkan bagaimana sebuah badan usaha, dalam hal ini juga BUMN khusus, which is itu juga under kepemilikannya under negara kita atau under pemerintahan kita seperti layaknya BUMN, tapi ini khusus. Bagaimana dengan kepemilikan dia terhadap seluruh riset dan resource di Indonesia ini bisa dimanfaatkan sedemikian rupa untuk bisa monetizing dari aset sumber daya alam, mineral dan batubara yang ada di Indonesia ini. Ini akan memberikan dampak multiplier finansial yang cukup tinggi yang bisa dioptimalkan oleh negara dan pemerintah kita juga nanti bisa, harapannya bisa menjadi trigger ataupun stimulus ataupun bom yang sangat besar untuk mendatangkan sumber pendapatan besar bagi negara. Konsep detailnya sedang kita research oleh tim Minerba. Harapannya sambil berjalannya waktu perubahan revisi undang-undang ini, research tentang finansial konsep dan bentuk detail dari format ini akan bisa kita rampungkan. Nah, berikutnya kedua, masalah penggolongan jenis bahan tambang. Tadi sudah kita sebutkan, dari yang sifatnya sebagai komoditi perspektif atau commodity view, itu akan kita coba geser menjadi lebih ke visioner. Kita mau melihat bagaimana fungsi dari penggolongan bahan galian tersebut, dari radioaktif, logam, non-logam dan batuan. Fungsinya kita rubah menjadi strategis, vital dan non strategis, non vital. Nah, tingkat strategis dan vital ini nanti akan sangat tergantung kepada bagaimana manfaat atau fungsi dari mineral komoditi tertentu terhadap pembangunan maupun pertahanan keamanan kita. Bisa saja satu ketika pada saat ini misalnya
klik like, share, dan jangan lupa subscribe.